pada waktu itu. Aku bekerja dengan sistem harian, 1 hari dibayar Rp25.000 pada waktu 2017 saat awal baru lulus dari sekolah SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, hai teman-teman semua, selamat malam, apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat. Baik, di video kali ini jumpa denganku lagi ya Pak. Aku akan bercerita di mana ini kejadian di tahun 2017, tepatnya setelah awal baru-baru aku lulus dari sekolah SMK di salah satu kota di Jawa Tengah. Di sini aku mengalami kerja yang mungkin banyak orang tak inginkan, tapi di sini aku tetap mengerjakan dan tetap mengambilnya. Di mana pada waktu itu aku bekerja dengan sistem harian, 1 hari dibayar Rp25.000 pada waktu 2017 saat awal baru lulus dari sekolah SMK. Coba teman-teman semua bayangkan, pada waktu itu sebagai anak baru lulus sekolah negeri, sekolah favorit lah di salah satu kota yang ada di situ, kerja sebagai tukang buruh, pokoknya sebagai kenek pada salah satu bengkel aluminium di Jawa Tengah. Jadi awalnya aku ini ya Pak, baru lulus sekolah, kemudian gambaranku pada waktu itu mencari kerja hanya sekedar datang, minta pekerjaan langsung ada, tapi aktualnya kosong, nol besar, dimana kenyataannya memang sangat sulit walaupun umur masih muda, badan masih segar, dan semangat kerja masih tinggi-tingginya. Di situ aku ini mencoba melamar ke pabrik-pabrik, ke tempat-tempat bengkel, ke usaha-usaha yang orang miliki, seperti bengkel las, bengkel bubut, nah bengkel kayu, ya pokoknya banyak lah, seperti toko. Di situ aku ini hanya dimintai nomor HP untuk mencatat di kertas, kemudian ditulis nama. Saat itu setelah nomor HP ditinggal, orang pemilik bengkel tersebut hanya memberitahukan, ya mas, nanti kalau kita butuh tenaga, kita butuh orang, kami akan menghubungi masnya standby aja HP-nya. Nah, mendengarkan kabar itu, kabar yang keterangan yang diberikan oleh bos dari bengkel tersebut, dalam pikiranku, wah ini paling besok pagi dipanggil nih, ini paling besok pagi ditelepon nih. Aktualnya 1 minggu, 2 minggu, bahkan berminggu-minggu, hampir 1 bulan. Di situ tak ada satupun panggilan. Di sini aku ya Wak, selain melamar pekerjaan, di satu sisi aku juga sedang mengikuti tes di sebuah perusahaan yang pada waktu itu dimana anak sekolah yang baru lulus ini mencari pekerjaan untuk bekerja di PT-PT perusahaan, ya karena lulusan SMK ya, minim anak yang berminat untuk membuka usaha, kebanyakan melamar bekerja di perusahaan-perusahaan seperti Astra, terus perusahaan, ya pokoknya perusahaan-perusahaan yang membuka lokernya lah waktu itu di PKK sekolah kami. Nah, singkatnya, setelah beberapa hari itu berlalu, aku ini merasa rambutnya panjang. Di situ aku pergilah ke tempat tukang potong rambut. Ya biasalah, anak laki-laki kalau potong rambut pasti ya setengah-setengah curhat, ngobrol bareng bersama si tukang potong rambut ini. Nah, di obrolan-obrolan kita pada waktu itu, si tukang potong rambut itu memberitahu kepada saya bahwasanya toko di seberang jalan ada sebuah bengkel ruko kecil walaupun ukurannya nggak lebar.
namun orderan atau job-jobnya di situ banyak. Nah, di situ orang ini memberitahukan, menginformasikan kepadaku bahwasanya bengkel tersebut sedang membutuhkan tukang tambahan untuk pengerjaan aluminium seperti lemari, rak, pintu, kaca, ya pokoknya masih banyak pekerjaan yang lain lah. Singkatnya, setelah aku dapat kabar itu, setelah selesai potong rambut selesai dipotong, aku langsunglah datang ke bengkel yang ditunjukkan oleh si tukang cukur ini yang ada di seberang jalan tempat pangkalan ia membuka usaha potong rambut. Di situ benar saja, dia di dalam bengkel tersebut hanya ada satu orang, kita sebut saja namanya Pak Budi, Bos Budi. Nah, Bos Budi ini masih sangat muda, usianya belum ada 40 tahun, di kisaran 37-38 lah pada waktu itu. Nah, di situ aku ini datang sendiri dengan PD-nya pada waktu itu masih menggunakan kaos seperti inilah. Menggunakan kaos, celana lengan pendek, ya model nekat lah. Ada informasi dapat, langsung saja aku eksekusi, Wak. Di sini aku duduk pintu, Assalamualaikum, langsung silakan masuk. Ya Mas, ada apa? Gini Pak, saya ini dapat informasi tadi habis potong rambut, katanya di bengkel ini butuh tukang tambahan ya. Kalau iya, saya berminat untuk kerja di sini, ucap saya waktu itu. Bapak Budi ini, Bos Budi, yang mana pada waktu itu sedang duduk merokok sambil ngopi. Waktu itu waktu menunjukkan sekitar pukul 3:30 sore. Dirinya yang pada waktu itu di hari Sabtu sedang santai lah, mungkin menikmati akhir pekan gitu. Nah, di situ dirinya mempersilahkan aku duduk ya, Wak. Di situ aku duduk, dia menjawab pertanyaanku. Oh iya Mas, bener, di sini masih butuh nih tukang tambahan, kebetulan belum ada, kalau Masnya minat boleh nih. Terus di situ saya minat, saya langsung seperti semangat gitu. Pada waktu itu langsung, woi semangat banget. Hingga di satu obrolan dia bilang, nanti kalau kerja di sini minta digaji berapa Mas? Nah, di situ aku ini ya sebagai anak baru lulus, belum ada pengalaman, belum ada skill apapun. Di situ aku ya digaji berapa aja nggak apa-apa lah, baru lulus belum pernah kerja. Oh oke lah, di sini nanti aku beri gaji 25.000 ya, 25.000, dan itu sambil dapat makan siang. Nanti untuk makan siang kita beli nasi padang di depan. Nah, selama bekerja di situ makan setiap siang nasi padang. Masuk ke pekerjaannya. Di sini untuk job desk pengerjaan. Saat itu di hari Sabtu kan aku mendaftar, Wak. Seminggunya libur. Nah, di hari Senin ini hari pertama bekerja. Di situ aku hanya bantu-bantu lah seperti biasa ketika membuat lemari. Ya, bantu megangin aluminiumnya saja, megangin, liatin. Ambilin bor, ya ambil bor, kasih. Roll, tarik. Ya pokoknya seperti itulah hari-hari awal. Ya seperti anak training. Seperti cuma disuruh ngeliatin, bantu yang gampang-gampang untuk memperingankan lah. Nah, di hari pertama seperti itu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari keempat mulai bisa sedikit-sedikit lah, mulai tahu ukuran. Nah, lanjut. Sebenarnya kalau bekerja di bukan perusahaan ya, maaf ya, di bengkel ini untuk mencari cuan, jika kita sebagai buruh ini nggak akan masuk untuk perhitungan sehari-hari. Tapi jika kita ingin mencari ilmu, pengalaman, ini sangat berpotensi besar. Dimana tidak, ada suatu ketika momen, ini ada yang pesen kitchen set. Kitchen set itu yang di dapur, ya
ya tahulah teman-teman pasti tahu yang lemari di dapur, yang lemari gantung di dapur itulah, yang nempel di tembok. Nah, di situ itu waktu itu kena di harga 3.600.000. Itu sudah kitchen set yang atas dan yang bawah. Atas bawah itu sudah full semuanya, sudah pasang, pemiliknya yang pesan tinggal pakai. Nah, singkatnya cerita awalnya nih, untuk membuat modal untuk membuat kitchen set ini, kalau yang orang belum tahu mungkin mahal, tapi kalau sudah tahu itu kurang lebih pada waktu itu 700 ribuan. 700 ribu ini untuk membeli aluminium yang batang-batangan, dan sekitar 50 ribuan untuk membeli baut, dan 100 ribu untuk silent, 100 ribu lagi untuk kaca, kemudian ya 50 ribu lah, nggak nyampe 1 juta lah modalnya pada waktu itu. Di sini untuk pengerjaan memang kitchen set ini tidak diburu, maksudnya tidak ditarget. Nah, di situ pengerjaan pelan, hari ini motong, terus ngerjain yang lain nih, ngerjain pesanan etalase rokok lah, ngerjain pesanan kusen pintu lah. Nah, pokoknya banyak lah di situ. Selisih di jatuh tempo di hari Jumat pada waktu itu sudah 3 hari pengerjaan sudah jadi. Nah, dibawa dipasang ke tempat orang yang pesan barang ini. Di situ kita masang bareng-bareng. Setelah selesai, biasa kalau di desa ini enaknya kalau bekerja di desa. Kalau bekerja di sana walaupun tukang buruh, tapi tetap dapat makan. Sambil makan, ngopi, dikasih rokok juga. Di situ ya menikmatilah. Sudah beres pekerjaan, tinggal makan, kemudian nunggu uang dibayarkan lalu pulang. Nah, di situ saya melihat dengan mata kepala sendiri. Uang 50 ribuan seginilah. Nah, lumayan banyak menurutku pada waktu itu. Soalnya, satu sisi aku belum pernah pegang uang sebanyak itu di tahun 2017. Satu sisi aku baru lulus, dan pokoknya di situ aku seperti merasa, wah ini keren nih. Kapan bisa punya seperti ini nih? Nah, itu adalah pengalaman yang aku akan ingat-ingat selalu. Kemudian ada lagi nih, memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tentunya banyak orang-orang yang sangat ingin memiliki seperti kursi baru, meja baru, pintu baru, semua serba baru. Ada lagi yang pesan kusen pintu untuk di kamar mandi. Di situ aku bersama bos Budi ini, ya Wak, pergi ke rumah konsumen untuk ukur. Di situ bos Budi sudah mulai percaya denganku, sudah mulai percaya dengan skillku. Aku yang disuruh ngukur, dia mempercayakan, aku disuruh motong, aku disuruh ngerakit, langsung sampai jadi. Bos Budi pada waktu itu hanya mengawasi bagaimana aku bekerja. Jadi Wak, di saat itu membuat kusen untuk pintu khususnya sudah seperti, ya sudah nggak sampai 1 jam sudah jadi. Dimana modal untuk membeli barangnya, membeli bahan, ini kurang lebih nggak sampai 400 ribu. Pengerjaan nggak sampai 1 jam, harga 700 ribu, pasti cair lah. Langsung ada lagi nih pesanan. Ini pesanan yang sangat membagongkan nih, di luar prediksi. Jadi ketika sore-sore nih, waktu itu sekitar jam 4 sore, masih ingat banget. Di jam 4 sore ada seperti bapak-bapak usia 40-45 tahun lah. Di situ dirinya ingin memesan meja aluminium dengan alasnya kaca. Nah, bosku pada waktu itu, bos Budi ini, bilanglah langsung bilang ke bapak ini, ya bisa ini besok sore bisa. Harganya 1.200.000. Kalau DP
untuk DP setengahnya, kalau sudah DP langsung dikerjakan, besok sore bisa diambil. Bapak itu waktu itu pulang, selang setengah jam balik lagi ngasih duit 600.000. Kebetulan pada waktu ngasih duit tuh Bos Budi sedang pergi keluar beli rokok, aku yang megang duitnya. Ya aku seperti ya semi bos lah di situ sebenarnya sudah. Iya. Jadi lanjut nih. Walaupun di situ aku sudah sangat nyaman lah, sebenarnya sudah nyaman, tapi untuk gaji atau uang ya, tentunya kita kerja terutama mencari uang. Uang di situ tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku yang memikirkan masa depan. Ketika aku sudah berumah tangga nanti, nggak akan mungkin bekerja di sini. Ya, aku punya cita-cita ingin seperti ini, tapi bukan di jalan ini cara untuk menggapainya. Pikiranku pada waktu itu. Singkatnya, kembali lagi nih kepada bapak yang pesan meja ini. Saat itu, ketika keesokan harinya tiba, tadi kan udah dibayarkan nih DP setengahnya. Ketika di pagi harinya, ini aku belum melihat nih si bos mengerjakan meja itu sampai sekitar jam 2. Padahal jam 4 sore mau diambil tapi belum dikerjakan. Saat itu bahannya sudah ada di tempat tapi belum diapa-apakan. Di situ ketika jam 3 sore menjelang jam 3 nih, si bos ini aduh lupa meja belum dibuat, ayo ambil bahannya, tarik gal. Di situ aku ambil bahannya lah, nih gambarnya potong. Aku mau motong lah, si bos jangan buru-buru nih. Akhirnya nggak jadilah pada waktu itu aku eksekusi. Akhirnya dieksekusi bos. Aku merhatiin waktu pengerjaan nggak sampai 30 menit fix ini barang jadi, yang pesan sudah datang, tinggal ambil bawa. Coba bayangkan ketika kita sudah memiliki skill, kita sudah memiliki pengalaman, jam terbang yang tinggi, untuk kita mencari uang itu ya sudah, ya uang akan datang menghampiri kita, tapi dengan catatan kita harus memberikan yang terbaik untuk konsumen. Kita beri apa yang dia inginkan, maka dia akan memberi apa yang kita inginkan. Jadi untuk intinya, aku bekerja di sini walaupun saat itu dengan gaji Rp25.000 per hari. Dan kebetulan pada waktu itu aku tidak merokok. Jadi ketika aku bekerja di situ, kurang lebih waktu itu sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lah. Nah, kurang lebih 1 bulan ini di sini, di akhir-akhir aku bekerja, aku menyampaikan kepada Bos Budi bahwasanya aku ini sudah diterima di perusahaan yang sebelumnya aku melamar lewat PKK sekolahan. Bos Budi pun seperti tak terima aku mau pergi. Di situ dia terus mendoktrin, terus mengasih tahu, intinya untuk apa kerja di perusahaan, uangnya sama aja lah di sana sama di sini. Sebenarnya di sana kerja di perusahaan nggak ada skill, nggak ada kemajuan. Kalau di sini nanti ku jamin 2 tahun 3 tahun udah ada skill, pasti kita bisa kerjasama, ucap Pak Budi pada waktu itu. Di situ aku tetap kekeh lah, nggak mau di situ. Orang macam apa, nggak mau merantau. Akhirnya di situ aku memutuskan dengan bodoh amat tinggalkan pergi. Aku sudah, yang penting sudah pamitan, sudah ngomong, tidak pergi begitu saja. Di sini aku pergi, salaman, pamitan, dah. Setelah dari situ, semenjak itu aku tidak bekerja lagi di tempat tersebut. Setelah aku hitung-hitung tabunganku dari bekerja bersama Bos Budi ini, waktu itu sekitar 1.750.000-an. Coba bayangkan, anak baru lulus punya uang sebanyak itu. Di umur yang masih 18 tahun, tentunya walaupun uangnya yang tidak cukup besar, namun itu sangat berharga bagiku pada waktu itu, Pak. Di sini
untuk sistem gaji pada waktu itu diberikan setiap hari Sabtu. Yaitu tadi cerita kerjaku di kampung halaman di tahun 2017, Wak, dengan gaji 25.000 per hari. Dan itu tadi cerita tentang pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan di sana. Oke, untuk teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, wak-wakku semuanya, semoga bisa mengambil pelajarannya dari cerita yang aku bagikan di video ini. Dan aku hanya ingin berpesan kepada teman-teman, ketika teman-teman ini sungguh-sungguh bekerja, teman-teman ini ingin mencari pekerjaan, jangan terlalu memilih-milih pekerjaan, benar. Tapi untuk kedepannya teman-teman juga perlu memikirkan, juga perlu merencanakan. Misalnya nih, teman-teman jika bekerja di tempat yang sekarang sedang teman-teman kerjakan, bagaimana kondisinya jika 5 tahun ke depan? Apakah akan ada kemajuan? Apakah tetap seperti itu saja? Jika tetap seperti itu aja, itu perlu dipikirkan kembali. Jadi itulah catatan penting. Harus punya planning, harus punya rencana untuk kedepannya. Dan kita juga harus berani bergerak, bangun, bangkit untuk menuju ke rencana apa yang kita targetkan. Sekian cerita ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.